Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 21170511036 dari kelas C. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 1 teori bahasa dan automata saya dalam menjelaskan teori komputasi, bahasa, dan automata. Di dalam video ini ada materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori komputasi. Yang kedua, history of bahasa dan automata. Yang ketiga, pengertian bahasa dan automata. Yang keempat, translator. Dan kelima, jenis-jenis translator. Untuk yang pertama, yaitu teori komputasi. Jadi, dalam teori komputasi, terdapat 3 jenis struktur yang digunakan dalam model komputasi. Yang pertama, yaitu grammar atau tata bahasa, digunakan untuk membangkitkan kalimat dari suatu bahasa dan untuk memeriksa apakah suatu kalimat termasuk di dalam bahasa tersebut. Yang kedua, finite state machine atau FSM, digunakan untuk mengenali kalimat dari suatu bahasa dan untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan spesifikasi yang digunakan. Konsep dari tata bahasa dan FSM ini keduanya saling berkaitan dan antara keduanya itu dapat saling ditransformasikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu mesin Turing merupakan pengenal bahasa yang lebih kompleks. Yang dalam pengenalannya, mesin ini dilengkapi dengan memori, dan di dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Dalam bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Dan di dalam teori komputasi ini dibagi lagi menjadi 3 ranting. Yang pertama teori otomata atau otomata teori, yang kedua teori komputabilitas atau computability teori, dan yang ketiga teori kompleksitas atau computational complexity teori. Terdapat 3 jenis struktur yang digunakan dalam model komputasi, yaitu grammar atau tata bahasa, yang kedua finite state machine atau FSM, dan mesin Turing. Yang kedua yaitu history of bahasa dan automata. Pengembangan teori bahasa atau komputasi dan teori bahasa berikutnya difasilitasi perkembangan bidang psikolinguistik atau bidang psikolinguistik ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah bahasa secara umum? Bagaimanakah manusia mengembangkan bahasa? Bagaimana manusia memahami bahasa? Bagaimana manusia mengajarkan bahasa ke anak-anaknya? Apa gagasan-gagasan dapat dinyatakan dan bagaimana caranya? Bagaimana manusia membangun kalimat-kalimat dari gagasan-gagasan yang berada di pikirannya? Jadi, sekitar tahun 1950-an, Noam Chomsky menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Saat ini dimulai pendalaman bidang bahasa komputer. Jadi, perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahuinya. Bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Nah, grammar ini berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditunjukkan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer. Karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. MC Kulok dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets. Finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit. Studi mengenai teori automata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian, ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler atau regular expression dikemukakan Stephen Klein. Sejak saat itu, teori bahasa dikaitkan dengan erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodean atau coding teori juga banyak diteliti. Turing Machine seperti
komputer modern saat ini dapat mengolah atau simbol-simbol di tab dan menghasilkan keluaran simbol-simbol yang berada di tabnya setelah berakhirnya sebarisan pergerakan, merupakan karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam nama, yaitu teori otomata atau theory of automata, yang kedua teori bahasa formal atau theory of formal language, dan yang ketiga teori mesin Turing atau theory of Turing machine. Yang ketiga, di sini ada pengertian bahasa dan otomata. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemrosesan naskah atau teks prosesor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Dikaitkan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Dan bahasa natural atau manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Dalam pembicaraan selanjutnya, bahasa formal akan disebut dengan bahasa saja. Nah, di sini ada contoh dari otomata. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize atau menerima atau accept atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, di sini ada contoh dari otomata ya. Di sini ada dua state, yaitu genap dan ganjil. Dan apabila si ganjil ini mendapatkan inputan 0, dia akan kembali ke genap ya, state genap. Dan apabila si genap ini mendapatkan inputan 1, maka dia akan selanjutnya akan melanjutkan ke state selanjutnya, yaitu ganjil atau GCL ya. Nah, GCL ini disebut dengan finite state ya. Karena terdapat dua seperti ini ya, pembedanya kayak dua lingkaran seperti ini. Nah, jadi apabila si genap ini mendapat inputan 1, akan melanjutkan ke state selanjutnya atau finite state, yaitu ganjil. Dan apabila si state ganjil ini mendapatkan inputan 0, maka akan kembali ke ganjil. Dan apabila si ganjil ini mendapatkan inputan 1, maka akan ke state si genap. Dan yang keempat, di sini ada translator. Nah, translator ini adalah suatu program yang mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa pemrograman atau search language ke dalam bahasa lain atau the object on target language. Mengapa dalam proses komputasi dibutuhkan translator? Yaitu bahasa mesin adalah bentuk bahasa yang terendah pada komputer. Bahasa mesin tidak lebih dari urutan bit 0 dan 1. Instruksi dalam bahasa mesin dapat dibentuk menjadi sebuah microcode atau user tidak memahami bahasa mesin. Nah, di sini ada jenis-jenis translator. Yang pertama ada assembler. Nah, assembler ini adalah search kode bahasa dalam bentuk assembly ya. Objek kode adalah bahasa mesin. Nah, di sini ini pertama ada .asm ya, dalam bentuk kayak gini. Lalu yang kedua dalam assembler ya, selanjutnya assembler, dan menghasilkan objek code dalam bentuk ASM. Nah, di sini ada compiler. Compiler atau search kode atau bahasa high level. Objek kode adalah bahasa mesin. Search kode dan data diproses secara terpisah. Nah, yang pertama di sini ada search kode ya. Search kode lalu di compiler lalu menghasilkan objek data. Dan apabila data itu kan diprosesnya itu data lalu di execution lalu menghasilkan output. Lalu di sini ada interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek code, hasil translasinya dalam bentuk internal, di mana search kode harus selalu ada. Nah, di sini data, lalu interpreter, lalu menghasilkan output. Atau objek kode, selanjutnya interpreter, dan menghasilkan output. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Feby Eka Febriansyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.